Eh, Pertama-tama terima kasih atas perkenalannya. Terima kasih juga pada panitia yang mengajak saya untuk berdiskusi dengan teman-teman sekalian tentang nyeri pasca stroke. Nama saya Dr. Pinson, saya sehari-hari bekerja di Yogyakarta. Nah, topik yang kita akan diskusikan pada hari ini adalah nyeri pasca stroke. Jadi ini suatu kondisi yang saya yakin akan banyak kita jumpai di dalam praktek klinik. Jadi pasien-pasien yang mengalami stroke itu juga seringkali dihadapkan pada masalah nyeri. Nah, nyerinya itu bisa berhubungan dengan stroke-nya atau berdampak langsung dari stroke-nya, atau bisa juga nyerinya itu akibat suatu kondisi imobilitas ya atau gangguan dari mobilitas, atau juga bisa saja nyerinya itu tidak berhubungan sama sekali. Jadi ini adalah dua kondisi yang kebetulan ada pada seorang pasien. Ambil contoh misalnya seorang perempuan di usia 65 tahun mengalami stroke. Tetapi sebelumnya, sebelum kena stroke, dia juga sudah mengalami masalah dengan nyeri lutut akibat osteoartritis. Dan ini sudah kronik, sudah berjalan lebih dari 3 bulan. Nah, pada kondisi tersebut, maka ini adalah dua hal yang berbeda. Osteoartritisnya bukanlah dampak dari stroke-nya, tetapi nanti kejadian osteoartritis tadi akan mempengaruhi untuk tata laksana stroke-nya. Nah, mari teman-teman, di dalam waktu kurang lebih 30-40 menit ke depan, kita akan sama-sama diskusi tentang nyeri pasca stroke. Ini email saya, kalau nanti di dalam diskusi ini ada beberapa hal yang ternyata belum jelas, lalu kemudian teman-teman ingin mengklarifikasi, bisa saja untuk email kapan saja. Nah, ini kurikulum vitae saya. Nah, ini tantangannya ya. Kita sekarang ada di era belajar bersama secara daring, secara online. Nah, tentu di 2 menit pertama masih bisa seperti ini ya, 5 menit, 7 menit, lalu kemudian setelah 10 menit mungkin konsentrasinya terpecah. Tapi mudah-mudahan tidak di kelas ini, karena hal yang kita diskusikan di dalam waktu 30-40 menit ke depan adalah hal yang akan kita hadapi banyak di dalam praktek kita sehari-hari. Nah, yuk kita lihat kasus ya. Jadi ini perempuan 67 tahun ya, dia menderita diabetes dan juga hipertensi. Dan kebetulan kedua kondisi ini tidak terkendali dengan baik. Nah, ini adalah tantangan kita sebagai petugas kesehatan, adalah bahwa dua hal ini adalah the silent killer ya, atau pembunuh diam-diam. Yang kemudian ketika ini terjadi seringkali tidak tertangani dengan baik, lalu kemudian yang datang kepada kita adalah akibat daripada komplikasinya. Nah, ternyata perempuan ini, ibu ini yang sudah menderita DM dan hipertensi tidak terkendali, akhirnya menuai komplikasi kardiovaskulernya. Dia lalu mengalami suatu stroke sumbatan, ya, suatu stroke infak 2 bulan yang lalu. Dampaknya adalah hemiplegia yang sebelah kiri. Lalu kemudian dia datang berobat secara rutin, tetapi masalah baru muncul adalah nyeri bahu kiri. Nah, kalau kita lihat, maka hemiplegic shoulder pain pada pasien pasca stroke ini adalah suatu kasus yang sangat-sangat sering terjadi. Nah, ini yang harusnya kita bersama, teman-teman dan saya, secara awal itu menangani dengan baik dalam hal untuk pencegahan. Ya, karena apa? Karena kalau sudah terjadi, mungkin tata laksananya akan sedikit banyak lebih kompleks dibanding kalau kita bisa cegah sedini mungkin. Maka yang harus dilakukan adalah memang early mobilization, ya, mobilisasi dini. Nah, ternyata ibu ini mengalami nyeri bahu kiri, ya, jadi shoulder hemiplegic pain. Dan ada keterbatasan gerak, yang keterbatasan geraknya juga dipengaruhi oleh nyerinya, sehingga kemudian ini menyulitkan kita semua. Menyulitkan dalam proses rehabilitasinya. Kenapa? Karena pada waktu mau latihan misalnya, gerakan menjadi terbatas dan nyeri. Akibatnya latihan menjadi tidak optimal. Karena apa? Pada waktu mulai dilatih, mulai digerakkan, nyerinya itulah yang menghambat
untuk Ibu tadi mengikuti program sebagaimana yang kita minta. Nah, di sisi lain dia juga mengeluh nyeri di kedua telapak kaki, seperti terbakar, mengganggu tidur, terutama saat malam hari. Nah, kalau kita cermati, mungkin ini bukanlah terkait dengan stroke-nya. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat di kedua telapak kaki, kalau ini terkait dengan stroke-nya, biasanya dia sifatnya adalah unilateral, ya, jadi sesisi. Nah, kalau ini kedua telapak kaki rasanya seperti terbakar, mengganggu tidur saat malam hari, mungkin ini bukan karena stroke-nya, tetapi komplikasi daripada diabetesnya. Ini yang mungkin nanti kita harus lacak, ini yang kita bilang sebagai painful diabetic neuropathy, atau neuropati akibat diabetes yang menimbulkan rasa nyeri. Ya, painful diabetic neuropathy. Di sisi lain, pada pasien yang sama, dia juga mengatakan, ini sudah sakit bahunya, tapi bahunya beda. Kalau dia diam saja, mungkin tidak terlalu sakit, tapi begitu mulai gerakan sakit. Tetapi di sisi lain, dia mengatakan bahwa ada nyeri yang sifatnya nggak nyaman, kesemutan di anggota gerak sebelah kiri, mulai dari atas sampai kemudian sampai ke tungkai dan kaki. Kebas, baal. Nah, mungkin nanti kita harus cari informasi lebih lanjut. Jangan-jangan ini CPSP atau Central Post Stroke Pain. Ya. Di sisi lain, dia juga mengalami nyeri kepala seperti tertarik dan kencang sampai leher di bagian belakang. Nah, kalau teman-teman cermati, maka pada seorang pasien saja dia bisa mengalami berbagai keluhan nyeri. Kalau kita cermati di sini, maka nyeri bahu kiri ini bisa saja merupakan bagian yang terkait dari stroke-nya, dampak dari imobilitas. Ya. Di sisi lain, ada gejala-gejala nyeri yang mungkin tidak terkait langsung dengan stroke-nya, tapi terkait dengan faktor risikonya, ya misalnya neuropati diabetika. Di sisi lain, serangan stroke-nya yang kebetulan menyerang pada talamus, talamus itu adalah bagian dari otak yang bertanggung jawab penuh terhadap sensorik, itu juga terganggu, sehingga dampaknya adalah kesemutan di anggota gerak yang sebelah kiri. Ya. Di sisi lain, kita juga mendapatkan pasien dengan nyeri kepala, seperti tertarik dan kencang, sampai leher bagian belakang. Nah, kalau dicermati, ini mungkin sesuatu yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan stroke-nya, tetapi kebetulan terjadi pada orang yang sama. Nah, sehingga teman-teman, ini adalah kasus tipikal yang nanti kita hadapi bersama, ya. Dan tentu tugas kita bersama adalah memberikan penata laksanaan yang sifatnya multimodal. Ya, sehingga terima kasih hari ini kita bisa berdiskusi sebagai bagian dari lintas profesi, ya. Artinya apa? Karena nanti stroke adalah suatu kondisi klinik di mana yang terlibat itu sangat banyak, ya, sehingga seringkali kita menyebutnya sebagai multimodal treatment. Ya, mari kita cermati satu persatu. Kita mulai dari definisi nyeri. Apa itu nyeri? Nyeri adalah suatu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan atau potensi kerusakan jaringan. Jadi adalah kerusakan jaringan itu sudah aktual ataupun potensial, ya. Jadi kerusakan jaringannya aktual atau potensial. Nah, kalau teman-teman cermati di definisi ini, maka ada dua hal yang merupakan bagian penting dari definisi ini adalah pengalaman sensorik dan emosional. Apa artinya? Bahwa dua komponen ini menjadi satu sebagai suatu hal yang tidak menyenangkan. Ya. Setelah 4 dekade, di awal dulu 1979 definisi nyeri, di tahun 2020 kemarin, kelompok studi nyeri yang kita sebut sebagai IASP, International Association for Study of Pain, mengeluarkan suatu update daripada definisi tadi. Dan kalau teman-teman cermati, di dalam 6 hal ini, yang paling penting adalah bahwa nyeri itu adalah suatu pengalaman subjektif. Artinya apa? Kita harus melihat nyeri itu
sebagai pengalaman subjektif dari orang per orang. Artinya apa? Artinya sangat bersifat individual. Sama-sama tertusuk paku, bisa saja yang satu teriak-teriak dengan sangat hebat karena merasakan nyeri yang sangat hebat, tetapi yang satu sisinya lain, orang lain yang sama-sama tertusuk paku hanya mungkin mengatakan, oh ini tertusuk paku. Ada nyeri, tapi tidak sangat hebat. Nah, kalau kita bisa memahami bahwa ini sesuatu yang sifatnya individual, maka komponen yang juga sangat penting buat kita adalah ini bukan masalah semata-mata pengalaman sensorik, tetapi juga pengalaman emosional. Artinya apa? Kalau ini sifatnya individual, maka mau tidak mau, suka tidak suka, maka di dalam revisi ini yang harus kita cermati adalah belief. Artinya apa? Keluhan nyeri yang tadi bersifat subjektif harus kita percaya. Dan yang juga penting adalah nanti kalau teman-teman misalnya bertugas di bangsal stroke, teman-teman bertugas di ICU, maka akan ada kelompok-kelompok subjek, kelompok-kelompok pasien yang bahkan tidak bisa melaporkan adanya nyeri karena misalnya penurunan kesadaran, karena keterbatasan komunikasi, ya, atau karena penggunaan device, penggunaan alat-alat tertentu. Misalnya dia pakai ventilator. Apakah tidak ada nyeri? Sangat mungkin ada nyeri, terutama akibat tindakan kita. Misalnya perawatnya pasang infus, perawatnya pasang kateter, ya, dilakukan suction, itu pasti ada perasaan tidak nyaman. Tetapi akibat dari dia dipasang ventilator, kemampuan untuk melaporkan atau mereportkan nyerinya tidak bisa. Sehingga di dalam definisi yang baru ini, yang juga penting adalah bahwa laporan tadi bukanlah menjadi satu-satunya syarat untuk kita menangani nyeri. Artinya apa? Kita semua harus benar-benar mencermati akan ada kelompok-kelompok subjek, orang tua, bayi, yang belum bisa melaporkan. Di satu sisi lain, pasien dengan gangguan komunikasi, pasien tidak sadar yang juga tidak bisa melaporkan. Nah, sehingga pada kondisi ini kita butuhkan assessment yang mungkin bukan bagian dari self-reporting. Bukan dia yang melaporkan, tapi kita harus melihat. Ambil contoh, misalnya kalau pasien di ICU, teman-teman nanti bisa melihat apakah dia grasping atau tidak. Dia gelisah enggak? Kalau dia gelisah, mungkin salah satu penyebabnya adalah nyeri. Ya, denyut nadinya tinggi sekali enggak? Kalau denyut nadinya tinggi sekali, mungkin ini akibat daripada nyeri. Jadi itu yang harus dicermati bersama. Nah, mari kita cermati bagaimana sih nyeri itu terjadi. Jadi ada 4 mekanisme nyeri: transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Transduksi itu adalah kejadian di mana muncul mediator-mediator inflamasi. Ambil contoh, teman-teman terbentur batu, ya, terbentur keras di sini. Maka yang terjadi adalah apa? Keluarlah mediator-mediator inflamasi. Yang pertama, yang utama adalah prostaglandin. Ya, lalu kemudian juga ada bradikinin. Ya. Nah, kalau kemudian dia keluar mediator inflamasi tadi, dia akan berikatan dengan reseptor nyeri, yaitu ujung saraf bebas. Nah, proses dari keluarnya mediator inflamasi sampai berikatan dengan reseptor nyeri, itu kita sebut sebagai transduksi. Kemudian, yang tadi sifatnya adalah kimiawi, dirubah menjadi impuls listrik, yang diperantarai terutama oleh ion natrium atau ion sodium. Sehingga tadi yang berikatan dengan ujung saraf bebas akan dirubah menjadi impuls listrik, yang dihantarkan sepanjang saraf tepi, sejak mulai dari nociceptor, sampai kemudian di kornu posterior dari medula spinalis. Di kornu posterior medula spinalis. Lalu, ini proses yang kita sebut sebagai transmisi.
di medula spinalis akan ada proses yang kita sebut sebagai modulasi. Teman-teman, tubuh kita memiliki pertahanan, memiliki mekanisme untuk bisa meredam rangsang yang sifatnya nosiseptif. Itulah yang terjadi yang kalau teman-teman cermati, terutama diperantarai oleh serotonin dan norepinefrin. Ambil contoh, kalau kita misalnya dikejar oleh anjing, ya, kita dikejar anjing, kita sangat takut. Apa yang terjadi? Norepinefrinnya kita akan meningkat dengan tajam. Kita lari, ya kita lari. Pada waktu kita lari, tanpa sadar kita menginjak batu, ya atau tertusuk dahan, kita tidak terlalu merasakan nyeri pada saat itu. Kenapa? Karena ada proses yang kita sebut sebagai inhibisi. Inhibisi tadi diperantarai oleh norepinefrin. Nah, proses inilah yang kita sebut sebagai modulasi. Nah, proses modulasi inilah juga yang membuat kita sebagai petugas kesehatan bisa sama-sama mendapatkan efek yang kita sebut sebagai efek plasebo. Ketika subjeknya atau pasien yang kita rawat itu senang, ya serotoninnya meningkat. Dampaknya apa? Nyeri tidak terlalu terasakan. Ketika pasien itu cemas, norepinefrinnya juga terganggu, maka sesuatu yang sama-sama nyeri bisa dirasakan sebagai nyeri yang sangat hebat. Kalau nanti ternyata rangsang dari tepi dalam bentuk kerusakan jaringan tadi lebih kuat daripada proses inhibisi penghambatan yang diperantarai oleh norepinefrin dan serotonin, maka kemudian nyeri tadi dipersepsikan di otak. Ya, sebagai di korteks itu lalu kemudian kita merasakan, oh saya merasa nyeri. Yuk kita cermati satu persatu. Jadi transduksi adalah keluarnya mediator inflamasi akibat dari kerusakan jaringan. Ya, jadi terbentur, ya atau nyeri, ada bengkak, ya. Misalnya pada kasus-kasus inflamasi, misalnya penyakit rheumatoid arthritis, osteoartritis, ini transduksinya adalah di mana keluarnya mediator inflamasi. Dan bicara tentang mediator inflamasi, maka tadi ya yang paling utama adalah prostaglandin. Ya. Nah, sebagian besar obat kalau bicara terapi farmaka itu tugasnya adalah menghambat produksi mediator inflamasi. Ambil contoh yang banyak di pasaran misalnya ibuprofen, natrium diklofenak, kemudian asam mefenamat itu bekerja dengan menghambat keluarnya mediator inflamasi yang akan berikatan dengan ujung saraf bebas sebagai reseptor nyeri atau nosiseptor. Kalau tadi kemudian sesuatu yang sifatnya kimiawi yang diperantarai oleh prostaglandin dirubah menjadi impuls listrik supaya bisa dihantarkan sepanjang perjalanan saraf, maka proses ini kita sebut sebagai transmisi. Transmisi tadi adalah antaran impuls listrik dari ujung saraf bebas ke kornu posterior medula spinalis. Nah, kalau teman-teman cermati beberapa obat, misalnya anestesi lokal, ya ambil contoh dia disuntik ya, suntik obat bius lokal gitu ya, anestesi lokal. Nah, anestesi lokal tadi bersifat sebagai natrium channel blocker. Dia menghambat saluran natrium sehingga ketika kemudian dilakukan misalnya insisi atau dijahit di tempat tadi, ada nggak mediator inflamasi? Pasti ada, ya karena ada perlakuan di sana. Tetapi mediator inflamasi tadi tidak bisa dihantarkan, sama seperti kabel tadi, kabelnya itu diblok. Ya, kalau kabel listrik itu kabelnya diblok, sehingga impuls listrik yang muncul tidak pernah bisa dihantarkan. Nah, proses ini kita sebut sebagai transmisi. Modulasi adalah proses kompleks di medula spinalis yang melibatkan baik jalur eksitasi itu yang dari saraf tepi tadi ya, dan inhibisi nyeri. Nah, inhibisi nyeri diperantarai oleh norepinefrin dan juga serotonin. Jadi yang itu tadi, depresi memperberat nyeri, dan obat antidepresi dapat mengurangi nyeri. Kenapa? Karena dia memodulasi serotoninnya. Ya, jadi kalau orang depresi mungkin sama-sama nyerinya dirasakan lebih hebat. Kenapa? Karena ada depletion atau ada pengurangan dari kadar serotonin. Di sisi lain, misalnya norepinefrin yang berlebihan seperti tadi ya, misalnya orang yang takut ya lari tadi ya, norepinefrinnya hebat, mungkin saja nyerinya menjadi tidak terasakan.
Nah, jadi kemudian ketika nanti proses ini terjadi, ya transduksi, transmisi, modulasi, persepsi. Ya, persepsi berarti nyeri dipersepsikan di otak. Nah, maka ini biasanya obat-obatnya adalah opioid, ya, atau dihambat oleh efek placebo tadi. Misalnya tadi ya, kita sebagai petugas kesehatan memberikan kata-kata yang baik, yuk nggak apa-apa nih, kita coba latihan, pasti nanti dengan latihan berkurang, rasanya juga menjadi lebih percaya diri, maka kemudian tadi ada efek placebo, maka nyerinya bisa ditekan. Ya, jadi ini ya, transduksi, transmisi, modulasi, lalu kemudian persepsi. Nah, kalau teman-teman lihat, teman-teman cermati, memang proses inflamasi tadi terutama diperantarai oleh tadi ya prostaglandin ya. Nah, ini adalah untuk nyeri yang sifatnya nociceptif. Ya, nyeri inflamasi. Artinya apa? Kerusakan jaringannya jelas ya. Tetapi nanti ada beberapa nyeri di mana yang terganggu itu memang adalah prosesnya ini. Ini yang kita sebut sebagai nyeri neuropatik. Ya, kalau nyeri inflamasi tadi jelas ya, ada kerusakan jaringan yang jelas, tetapi bisa saja misalnya kerusakan jaringannya itu sudah terjadi di masa lampau. Ambil contoh misalnya pada kasus nyeri pasca herpes. Herpesnya sudah sembuh, ya kalau kena herpes, herpesnya sudah sembuh, kulitnya sudah tidak ada kelainan lagi, tetapi pasiennya selalu mengatakan saya masih sakit, masih sakit, masih sakit. Kenapa? Karena dampak kerusakan pali ini dari kornu posterior dan sepanjang perjalanan saraf tepinya tadi, maka kemudian ketika ini rusak, dia akan memunculkan tunas-tunas baru yang kita sebut sebagai sproting. Nah, sproting inilah yang banyak mengandung ion natrium, sehingga lalu kemudian terjadilah cetusan-cetusan listrik yang sifatnya spontan. Ya, itulah yang kemudian terjadi pada misalnya nyeri pasca herpes atau nyeri neuropati diabetik. Ya. Artinya apa? Kalau nyeri neuropatik itu adalah nyeri yang terjadi akibat lesi atau jejas pada sistem somatosensorik. Kalau ada pasien datang dengan nyeri kepada kita, maka yang teman-teman hafalkan yang paling gampang adalah jembatan keledainya adalah Socrates. Ya, Socrates itu kita bertanya yang pertama adalah site. Misalnya ada pasien datang nih, kita tanya nyerinya di mana? Di bahu. Ya. Sejak kapan itu onset? Oh, 3 minggu. Nyerinya seperti apa? Oh, ini kemeng. Ya, kemeng rasanya. Ya, seperti apa? Panas gitu. Apakah menjalar? Oh, tidak, hanya di bahu. Kalau dia menjalar, maka teman-teman harus berpikir bahwa ada keterlibatan saraf. Ya, jadi ketika ada nyeri yang sifatnya menjalar, misalnya dia bilang gini, sakitnya ini dari boyok menjalar sampai ke kaki, atau dari tengkuk menjalar sampai ke lengan. Berarti ada keterlibatan saraf di sana. Lalu A-nya adalah associated symptom. Ada gejala yang lain nggak? Ambil contoh, misalnya pasien dengan mengatakan, saya nyeri boyok, nyeri punggung bawah, ada nggak anyang-anyangan, ada nggak gangguan berkemih, itu adalah associated symptom. Kapan muncul nyerinya? Oh, muncul nyerinya ini kalau saya gerakkan. Oh, muncul nyerinya ini setiap saat. Oh, muncul nyerinya ini kalau saya bangun tidur. Oh, muncul nyerinya ini kalau pas saya mau tidur. Nah, jadi time ini juga penting. Beberapa nyeri akibat kerusakan saraf biasanya secara tipikal lebih berat kalau malam hari. Ya. Lalu kemudian kita tanya juga, apa yang bisa memperbaiki nyeri? Oh, kalau saya tidak gerakkan nyerinya berkurang. Oh, kalau tungkai saya ini saya naikkan sedikit nyerinya berkurang. Gitu. Oh, kalau habis nyeri saya duduk nyerinya berkurang. Ya. Lalu S-nya adalah kita bertanya seberapa besar nyerinya atau seberapa hebat nyerinya. Ya, jadi misalnya seorang pasien datang dengan mengatakan, saya nyeri bahu nih. Lalu kita tanya, di mana sakitnya? Oh, di bahu. Sejak kapan? 3 minggu. Seperti apa? Kemeng, kemeranyas. Gitu. Menjalar nggak? Tidak, hanya di bahu saja. Ada nggak gejala lain? Demam? Nggak ada. Oke.
Kapan munculnya? Kalau saya gerakkan aja sama kalau mau tidur malam. Ya, apa yang memperingan? Kalau saya istirahatkan, saya tumpu begini. Apa yang memperberat? Kalau saya gerakkan. Lalu kemudian seberapa parahkah nyerinya? Nanti setelah slide ini kita bisa bertanya dengan menggunakan alat ukur. Nah, alat ukurnya adalah ini. Misalnya ini yang di bawah ini yang kita sebut sebagai numeric pain scale, ya. Numeric pain scale. Kita tanya 0 itu tidak sakit. 10 itu adalah sakit sesakit-sakitnya sakit yang Bapak Ibu bisa bayangkan. Sakit sesakit-sakitnya sakit yang Bapak Ibu bisa bayangkan. Nyeri Anda ada di mana saat ini? Maka pasiennya lalu mengatakan, oh, nyeri saya ada di angka 4 misalnya. Oh, berarti dia masuk kepada nyeri sedang. Nyerinya ada di mana? Ada di angka 9. Oh, berarti dia ada di nyeri hebat. Nah, apa kepentingan kita untuk mengukur ini? Yang pertama adalah menentukan pilihan pengobatan. Kalau misalnya pasien itu datang dengan nyeri hebat, maka yang teman-teman harus kerjakan adalah memberikan misalnya tindakan di mana nyeri itu bisa berkurang dengan cepat. Ya. Di sisi lain, ini bisa sebagai evaluasi. Misalnya, pasien datang minggu ini dengan nyeri skala 7. Kita lakukan tindakan, ya, kita lakukan tindakan baik itu farmaka ataupun non farmaka, lalu kemudian dia kontrol lagi 1 minggu dan dia mengatakan, oh nyeri saya di angka 2. Artinya apa? Yang tadinya 7 jadi 2. Berarti tindakan kita itu berhasil. Jadi dia bisa juga sebagai evaluasi. Nah, kalau kita melakukan assessment dengan baik, maka kita akan dapat ini tadi. Kalau Sokratesnya baik, kita bisa dapat ini. Ini akut atau kronik. Ya, batasannya memang 12 minggu ya, 3 bulan. Nyerinya apa? Nosiseptif, neuropatik, atau campuran. Ya, nanti ini menjadi tantangan buat kita. Kenapa? Karena obatnya agak sedikit banyak berbeda. Nah, tentu nyeri itu menarik ya untuk dipelajari karena kan definisinya digambarkan dengan bahasa yang bisa sangat beragam. Ambil contoh kita misalnya di tanah Jawa, kalau orang bilang nyeri itu aja bahasanya bisa sangat banyak ya. Misalnya kalau pasien datang, rasanya seperti apa, Bu? Kemeng. Yang satu bilang keju, yang satu bilang kemeranyas, yang satu bilang cekot-cekot, ya, yang satu bilang mar, ya, banyak sekali. Jadi dengan satu definisi nyeri tadi bisa diungkapkan dengan bahasa yang sedemikian banyak, ya. Lalu kemudian kesimpulannya adalah nyerinya ringan, sedang atau berat. Nah, yuk kita cermati. Setelah tadi kita sudah sampai pada, oh ini ada pasien dengan nyeri, nyerinya akut misalnya, kemudian dia adalah inflamasi, what next-nya? Apa yang bisa kita kerjakan? Maka sampailah kita pada terapi. Ya. Terapinya bisa farmaka, bisa juga non-farmaka. Kalau ini farmaka, ya berarti dengan obat-obatan. Kalau non-farmaka adalah yang di bidang Bapak Ibu, di bidang teman-teman sekalian. Nah, tentu perhatikan bahwa faktor psikologis memiliki peran yang sangat penting. Dan hampir semua terapi non-farmaka itu didasarkan pada teori pintu gerbang. Jadi kita akan sampai ke sana, ya. Yang kita sebut sebagai gate control teori atau teori pintu gerbang. Nah, Bapak Ibu, ini ada di internet. Di sini ada banyak sekali sindroma-sindroma nyeri, termasuk nyeri pasca stroke. Nanti kalau Bapak Ibu punya waktu, teman-teman punya waktu, silakan cari di internet panduan praktek klinis neurologis. Di dalam panduan ini ada ini yang disusun oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia, maka ada semua cukup banyak itu ya sindroma-sindroma nyeri. Nah, yang penting adalah untuk semua sindroma nyeri direkomendasikan pendekatan terapi yang sifatnya multimodal. Artinya apa? Kerjasama. Ya, modalitasnya banyak. Nggak hanya satu, nggak hanya obat, tapi misalnya terapi non-farmaka. Selain terapi non-farmaka, misalnya kalau kita dapat pasien dengan osteoartritis, ya edukasi. Yang kita sampaikan, yuk turunkan berat badan, yuk olahraga, yuk naik sepeda, itu tuh akan banyak membantu.
Nah, ini ya, multimodal ya, mulai dari bidangnya teman-teman nih, maaf, bidangnya teman-teman di sini ya, untuk terapi fisik, ya, kemudian rehabilitasi, di bidang saya misalnya dengan terapi farmaka, yuk dengan perubahan pola hidup, yang tadi ya, misalnya turunkan berat badan, olahraga, atau juga dengan pengobatan-pengobatan yang sifatnya lebih komplementer dan alternatif, misalnya akupunktur, akupunktur, ya, kemudian dukungan psikologis, sampai kemudian intervensi, misalnya ambil contoh pembedahan atau kemudian injeksi. Ya, jadi untuk satu pasien dengan keluhan nyeri, kita bisa punya banyak senjata untuk menangani nyerinya. Ini yang kita sebut sebagai terapi yang sifatnya multimodal. Jadi jangan hanya dengan satu terapi, tapi demi tercapainya kualitas hidup pasien yang lebih baik, maka kita bisa mengkombinasikan ini menjadi suatu terapi yang sifatnya multimodal. Nah, ini adalah teori pintu gerbang, ya. Jadi teori pintu gerbang itu mengatakan begini, bahwa serabutnya yang menghantarkan untuk nyeri dan stimulus bukan nyeri itu adalah serabut yang sama. Seperti ini ya, kalau Bapak Ibu, teman-teman cermati, ini nyeri, ini bukan nyeri. Ini diantarkan oleh serabut saraf yang sama sampai ke otak. Sehingga ketika ada nyeri, misalnya Bapak Ibu terbentur ya, wah gitu. Apa yang kita kerjakan? Kita usap-usap kan? Dengan kita usap-usap, lama-lama nyerinya langsung menghilang. Kenapa? Karena tadi kita memberikan stimulasi yang bukan nyeri, supaya tadi stimulasi yang bukan nyeri inilah yang lebih kuat daripada stimulasi yang nyeri tadi. Ya, inilah yang kita sebut sebagai teori pintu gerbang. Nah, di bidang teman-teman, di bidang Bapak Ibu, teori pintu gerbang inilah yang banyak dipakai, terutama untuk yang terapi fisik. Ambil contoh TENS, ya, itu dia menggunakan prinsip-prinsip daripada teori pintu gerbang. Nah, teman-teman, jangan juga dilupakan bahwa nyeri tadi ada yang ini ya, prior experience. Ya, itulah yang membedakan kenapa misalnya ibu-ibu yang pertama kali melahirkan, dia akan mengalami nyeri yang lebih hebat kenapa dibanding yang sudah pernah. Kenapa? Karena ada prior experience. Yang sudah pernah itu pernah mengalami sebelumnya. Jadi dia bilang, ini kayak ginilah. Tapi yang belum, ada cemas yang berlebih karena dia belum pernah mengalami sebelumnya. Ya, lalu kemudian atensi. Seringkali kalau orangnya tidak terlalu mengambil atau sedang terpukau dengan sesuatu yang lain, mungkin saja dia tidak terlalu merasakan karena tadi ya ada atensi yang lebih. Ya, ini juga mood, ya, ansietas, depresi, ya, kemudian juga faktor-faktor genetis itu juga berpengaruh ya terhadap tadi bagaimana nyeri itu bisa dipersepsikan di otak. Ya, tentu nanti kita juga akan lihat ya, emotional state ini penting juga. Kalau pasien itu mood-nya baik, tidak terlalu cemas, ya, maka tentu nyerinya itu akan banyak berkurang. Nah, keberhasilan daripada terapi untuk pasien nyeri terutama banyak. Kita mulai dengan yang paling sederhana. Yang pertama adalah AS, ya, tanya dan assessment yang baik. B-nya adalah belief. Jadi nyeri itu pengalaman yang sifatnya apa? Subjektif. Dengan demikian harus kita believe. Ya, jangan sampai nanti pasiennya sudah ngeluh, teman-teman lalu mengatakan, oh iya, benar begitu, saya nggak percaya, maka pasien itu tidak lagi percaya pada kita. Ya. Lalu kalau kita sudah sampai pada harus memilih tindakan, maka kita choose. Choose itu adalah memilih tindakan yang paling tepat, yang paling sesuai untuk pasien kita. D-nya adalah deliver, yang tadi kita sudah pilih, kita pastikan untuk dijalankan, pastikan untuk diberikan, pastikan untuk kita kerjakan. Lalu E-nya adalah empower, terutama pada pasien nyeri kronik. Ya, kita harus bilang, yuk Bapak atau Ibu, kita sama-sama bekerja sama supaya nyeri Bapak Ibu bisa berkurang. Bagaimana caranya? Bapak Ibu pertama turunkan berat badan, harus olahraga rutin, harus digerakkan, ya, harus senam mandiri dan sebagainya. Nah, teman-teman, kalau tadi kita sudah memiliki gambaran tentang itu nyeri, maka kalau pada pasien pasca stroke, maka kita akan bisa lihat nih di sini. Apakah itu terkait dengan stroke-nya sendiri?
Ya, kalau struknya gejalanya ringan, ya hanya pelo, mungkin pasiennya nggak akan mengalami nyeri sehebat kalau dia gejalanya berat, ya hemiplegi. Ya, pada pasien dengan gejala ringan mungkin tidak ada masalah untuk bahunya. Tapi kalau ada pasien yang dengan kelumpuhan yang total, maka bahunya jadi masalah. Lalu kemudian juga kita melihat beda tuh laki-laki, perempuan, tanggapannya terhadap nyeri, ya suku bangsa tertentu, ada faktor genetik di sana. Kemudian bagaimana dengan kondisi-kondisi premorbidnya? Ya, ambil contoh misalnya yang kena stroke itu adalah pasien yang dulu sudah osteoartritis, ada nyeri di lutut kanannya. Yang lumpuh kebetulan yang sebelah kiri. Maka ketika nanti misalnya dia bisa saja mengeluhkan nyeri ini lebih hebat yang kanan. Kenapa? Karena pada waktu latihan yang kanan ini lebih banyak menumpuk. Kalau dulu tumpuannya 2 sudah sakit, sekarang tumpuannya 1 pasti lebih sakit, ya. Lalu kemudian yang juga penting teman-teman perhatikan, kalau ini bicara tentang obat, kalau saya ngajar pada teman-teman di kedokteran, saya selalu bilang penanganannya sangat berbeda kalau ini pasien pasca stroke. Kenapa? Obatnya sudah lebih banyak dibanding kalau ini bukan pasien pasca stroke. Ya, pasien dengan stroke punya komorbid atau penyakit lain yang juga banyak. Nah, bagaimana dengan tadi ya lifestyle, ya pola hidup, misalnya olahraga dan sebagainya. Nah, kalau kita cermati, maka nyerinya itu bisa banyak banget. Bisa terkait dengan imobilitas, bisa terkait dengan spastisitas, ya kaku, ya pasiennya mengeluh, oh kaku sakit ya, itu karena spastisitasnya. Yang harusnya dua hal tadi, terutama kalau kita bersama adalah pencegahan. Kalau tidak bisa dicegah atau sudah terjadi ya maka penanganan laksanaan yang optimal untuk memperbaiki tadi ya supaya tidak spastik, ya gerakan sendinya juga lebih baik, range of movement-nya itu. Tapi di sisi lain ada juga sih hal-hal yang terkait nyeri yang mungkin nggak berhubungan dengan stroke-nya, nyeri kepala misalnya. Atau yang memang terkait benar-benar dengan lokasi daripada stroke-nya, misalnya CPSP, Central Post Stroke Pain. Nah, mari kita lihat ya, kalau berarti ini dianggap sebagai post stroke pain, maka nyeri pasca stroke adalah kondisi klinik yang lebih luas memicu terjadinya nyeri pasca stroke itu banyak. Ya, bisa berhubungan dengan stroke-nya, misalnya tadi ya sumbatannya atau perdarahannya ada di talamus. Maka pasien itu akan mengatakan ini nyeri, kesemutan, baal, kebas, separuh badan. Kenapa? Karena kebetulan yang kena adalah talamusnya. Bisa jadi dia komplikasi akibat imobilisasi yang seperti tadi ya hemiplegic shoulder pain, ya atau sebagai komorbid nyerinya ini nggak ada hubungannya dengan stroke-nya. Pada pasien stroke dia juga mengalami misalnya osteoartritis. Pasien stroke mengalami nyeri kepala, tapi nyeri kepalanya jauh sebelum dia kena stroke. Maka itu tetap kita anggap sebagai post stroke pain. Nah, bagaimana sih kejadiannya? Cukup tinggi ya, 11-55%, dan ini yang paling sering ya, nyeri sentral pasca stroke, nyeri bahu hemiplegi ya karena hemiplegi. Nah, ada yang namanya kompleks regional pain syndrome, nanti saya akan tunjukkan. Jadi kalau teman-teman dapat misalnya kasus, wah ini tangannya kok bengkak di sisi yang lumpuh ya, kemudian dipegang ini juga suhunya berbeda, ya kemudian dia selalu mengatakan ini dingin, nggak nyaman gitu ya. Mungkin suatu kompleks regional pain syndrome. Nanti kita akan lihat. Pasien-pasien stroke tentu juga ada yang mengalami nyeri punggung, ya yang mungkin nggak berhubungan dengan stroke-nya. Ya, yang juga terjadi adalah nyeri akibat spasme atau spastisitas, dan juga nyeri kepala pasca stroke. Nah, teman-teman coba dilihat ya, yang dihadapi oleh pasien stroke itu sedemikian kompleksnya. Ya, bukan hanya masalah tentang ada lokasi lesi di otak lalu dia lumpuh, tapi di sini ada banyak sekali kecemasan misalnya. Orang yang dulu aktif tiba-tiba lumpuh, dia cemas. Dia ada depresi di sana, ya. Lalu kemudian dampak dari struknya misalnya tonus muskulusnya itu berkurang, kemudian ada inflamasi lokal di sana, ada edema di sana, ya. Sehingga memang kemudian faktor tadi itu sangat kompleks, ya. Nah, disinilah kita bekerja sama, misalnya dengan nyerinya dengan farmakoterapi, dengan okupasi, dengan physical terapi, dengan terapi mirror, misalnya terapi cermin, ya. Nah,
Kenapa? Ini yang kita bilang sebagai multimodal analgesia. Nah, coba teman-teman cermati ya, bahwa sesuatu yang sama, stroke tadi, bisa saja dampak langsung dari lokasinya, tapi bisa juga sih bahwa ini sebagai bagian dari komorbidnya, ya, dari komorbidnya mempengaruhi terhadap terjadinya nyeri atau kejadian nyeri pasca stroke-nya. Nah, bagaimana dengan nyeri sentral pasca stroke? Biasanya kita sebut sebagai nyeri neuropati yang sentral, abnormalitas sensasi nyeri dan suhu setelah stroke. Jadi pasien pasca stroke selalu bilang gini, saya ini rasanya kok dingin ya, tangannya ini lebih dingin, ya. Atau misalnya dia mengatakan ini kalau terpegang gini atau kena selimut jadi lebih sakit, gitu ya. Itu abnormalitas sensasi nyeri dan suhu. Ya, sekitar sepertiga kasus nyeri pasca stroke memang lokasi lesi yang paling banyak adalah di talamus, walaupun juga tidak selalu demikian. Kapan munculnya nyeri pasca stroke? Bisa 1-2 bulan pada sebagian besar pasien, atau bahkan 6 bulan. Nah, ini yang menjadi tantangan buat kita semua adalah pencegahan dengan bagaimana mobilisasi dini, latihan secara dini. Ya. Nah, ada juga yang nyeri sentral pasca stroke yang kita bilang sebagai CPSP ya, Central Post Stroke Pain. Memang lebih sering karena pada usia muda, ada riwayat depresi, merokok, tingkat keparahan stroke juga berpengaruh ya. Kalau dia benar-benar lumpuh, maka kejadian nyeri sentral pasca stroke-nya lebih tinggi daripada kalau dia hanya kesemutan dari awal, gitu ya. Nah, nyerinya bisa spontan atau dengan stimulasi. Spontan itu nggak diapa-apain juga nyeri, tapi bisa juga dengan stimulasi. Misalnya udara yang dingin, aduh tambah sakit gitu ya. Atau disentuh, digerakkan gitu. Nyerinya bisa episodik, tiba-tiba hilang, muncul atau continue, ada terus gitu. Nah, karakteristiknya seperti apa? Dia akan mengatakan burning pain. Ya, dia akan pasiennya mengatakan seperti terbakar, kemeranyas, seperti diremet-remet, ya, waduh kayak di cabik-cabik, ya, atau ditusuk-tusuk. Nah, lalu kemudian dia bisa berespon dengan tidak normal, di mana rangsang yang bukan rangsang sakit diterjemahkan sebagai sakit. Misalnya dia mengalami ini, lalu kita sentuh, ini sakit nggak? Harusnya kan disentuh nggak sakit ya, tapi pasiennya mengatakan, aduh sakit hebat gitu ya. Nah, obat-obatnya biasanya sih antikonvulsan, obat untuk epilepsi, atau antidepresan. Itu yang biasanya kita berikan. Atau juga bisa dengan transmagnetic stimulation di otak. Jadi ini yang paling banyak dipakai adalah antikonvulsan atau antidepresan. Nah, bagaimana kompleks regional pain syndrome? Jadi kalau teman-teman cermati, sering ya, misalnya ada UDEM, ya, berubah warna, ya, dia mengatakan, wah ini kok lebih sensitif pada sentuhan, gitu ya, jangan-jangan ini kompleks regional pain syndrome. Yang biasanya sih yang paling sering adalah shoulder hand syndrome pada lengan hemiplegic. Jadi ini hemiplegic, teman-teman bisa lihat ada bengkak di sana, warnanya berbeda kanan dan kiri, disentuh lebih sakit, itu ya kompleks regional pain syndrome. Ini juga bagaimana? Yang paling utama adalah pencegahan. Bagaimana di awal mungkin kita lakukan mobilisasi yang lebih dini. Ya, jadi ini ya yang sering ya, ini yang kita bilang sebagai CRPS tadi ya, kompleks regional pain syndrome, ada perubahan dari warna kulit, ada pembengkakan ya, bisa suhunya itu naik atau turun gitu ya. Tapi di sisi lain kalau kita lihat gangguan sensorik juga, yang kalau pas dipegang kan harusnya nggak sakit ya, tapi pasien itu mengeluhkan sakit. Nah, itu yang kita sebut sebagai allodynia ya. Atau pada kasus-kasus yang berat terjadi gangguan motorik. Nah, terapinya sama ya, tentu dengan farmaka, non-farmaka. Ya, yang paling penting ini, pencegahan. Bagaimana bisa dilakukan pencegahan? Dengan melakukan mobilisasi sedini mungkin. Ya, exercise aerobik awal atau terapi dengan cermin. Nah, kalau kita cermati memang, terapi fisik yang kita kerjakan, teman-teman kerjakan, itu penting untuk desensitisasi. Ya. Kenapa? Kalau dia sudah terjadi sensitisasi, rangsang yang kecil sedikit pun bisa diterjemahkan sebagai nyeri yang hebat. Makanya lalu kemudian harusnya
di awal-awal memang terapi fisiknya itu ditujukan untuk tadi mencegah supaya tidak muncul. Reaktivasi, kontrol edem, ya, kemudian memperbaiki range of movement dan juga penguatan, ya. Jadi kalau kita lihat sih memang yang paling penting range of movement, ya. Begitu range of movement-nya terbatas, maka nyerinya biasanya akan bertambah. Nah, ini mirror ya, saya yakin teman-teman pasti lebih banyak pengalamannya dari saya. Untuk mirror terapi ya seperti ini ya. Kalau ada mirror terapi maka dia akan terpacu. Oh, ini yang satu bisa gerak nih, saya harus bisa gerakkan nih. Ya, ini yang juga penting ya, spastisitas tuh sering banget ya, kaku ya. Kaku gini, spastik ya, refleksnya berlebihan dan berakhir pada kontraktur. Makanya lalu kemudian early mobilization, early physical therapy itu menjadi sesuatu yang penting. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ya nih spastisitasnya, dan ini semua bisa kita lakukan. Misalnya dengan tadi ya mobilisasi yang awal, pada beberapa kasus kami harus melakukan injeksi botox untuk tadi ya, misalnya supaya tidak terlalu kaku atau tidak terlalu spastik. Nah, banyak yang bisa dikerjakan ya, misalnya dengan obat-obatan ataupun non obat-obatan, misalnya dengan ultrasound dan juga TENS atau juga transmagnetic stimulation. Ya, kalau tadi ya sama seperti tadi bahwa prinsip dari TENS adalah tadi ya teori pintu gerbang. Dia memberikan tadi electric current ya yang low threshold ya sehingga kemudian tadi terjalankanlah di sepanjang perjalanan sarafnya. Sehingga yang tadi nyeri diberi TENS, nyeri tadi tidak punya kesempatan untuk melalui jalannya tadi. Sehingga lalu yang dirasakan adalah seperti TENS-nya. Ya, nyeri bahu pasca stroke ini juga sering sekali ya, dan sebenarnya semua bisa dicegah ya. Pada pasien hemiplegik, gaya dari luar dapat menyebabkan sublusasi. Nah, ini juga sering terjadi pada kita dan memang pencegahan adalah hal yang utama. Fase imobilisasi bisa dengan sling ya, kami bisa sering mengerjakan itu, imobilisasi ya, adhesive kapsulitis atau kontraktur. Nah, kalau sudah sampai kontraktur sudah telat ya, memang harus lebih cepat ya. Kemudian mulailah dengan memperbaiki range of movement, shoulder strapping, lalu kemudian juga TENS tadi. Nah, ini beberapa hal yang biasanya bisa kita berikan pada pasien. Seringkali sih kita nggak lakukan contoh, tapi kita berikan gambarnya aja. Nanti kalau bingung pasiennya suruh nanya. Nah, ini sebagai kesimpulan, teman-teman, bahwa nyeri pasca stroke umum dijumpai. Ya, pencegahan adalah hal yang utama dengan melakukan rehabilitasi seawal mungkin. Itu tolong dicatat bahwa kalau bisa dicegah, jangan sampai terjadi nyeri, itu menjadi lebih penting. Dikenali secara dini dan diterapi secara optimal. Dan tadi ya, kita harus bekerja sama. Kenapa? Karena memang yang dianjurkan adalah terapi yang sifatnya multimodal. Artinya apa? Kita bekerja sama, misalnya saya memberikan terapi farmaka, teman-teman dengan memperbaiki range of movement, mengurangi edem, maka mudah-mudahan dampak dari nyeri yang berkepanjangan tadi bisa kita minimalkan. Mungkin itu, terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Kita bisa lanjut kepada diskusi, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan atau diklarifikasi.